wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat anak-anakku semuanya yang berada dimanapun kalian lokasi PKL ya, baik di Pati, Kudus, Semarang, Jogja. Oke, di sini Pak Anggi akan mencoba untuk menjelaskan tentang teknis pelaksanaan uji kompetensi keahlian UKK untuk tahun pelajaran 2024-2025. Nah, sesuai dengan yang sudah saya share kemarin terkait dengan PDF-nya ya, kurang lebih isinya sama. Di sini Pak Anggi cuma hanya akan menjelaskan detailnya secara spesifik. Kalau kemarin rencana saya mau Zoom atau Google Meeting, tapi khawatirnya sambungan putus-putus, kuota kalian habis, terus mungkin ada yang nggak punya aplikasi atau bagaimana ya. Jadi sini saya rekam aja penjelasannya. Nanti kalau ada penjelasan yang masih kurang begitu dipahami, nanti akan ada kanalnya sendiri untuk kalian bertanya. Oke, di sini kita langsung aja. Untuk tahun ini yang siswa PKL dan siswa yang KBM akan dibedakan teknis UKK-nya. Kalau yang PKL nanti kalian paket uji kompetensinya adalah Content Creator Junior. Kemudian kalau untuk yang KBM di KV 1 dan 3 adalah Junior Desain Grafis. Nah, di sini untuk di KV 2 dan 4 Content Creator ada perbedaan untuk mekanismenya ya. Yang pertama kalau untuk kalian itu nanti kita pakai portofolio karena kalau kalian harus datang kembali lagi ke sekolah, kemudian harus membuat lagi, itu pasti akan sangat menyulitkan sekali, memberatkan buat kalian. Jadi dari Bapak Ibu guru di jurusan sudah mencari metode yang sama-sama enaknya gitu ya, biar kalian nanti waktu di tempat PKL tidak terganggu pekerjaan magangnya, tapi UKK juga terlampaui. Nah, di sini uji kompetensi itu seperti yang sudah dijelaskan ya, untuk mengukur kompetensi kalian. Dan kalau dari sekolah sendiri untuk penjaminan mutu lulusan. Jadi nanti paling enggak kalian lulus nanti kompetensinya sesuai dengan salah satu bidang keahlian dari desain komunikasi visual. Kemudian lanjut aja. Nah, di sini untuk timeline dari pengerjaannya di sini mulai dari minggu pertama dan minggu kedua Februari itu adalah sosialisasi itu Bapak Ibu guru selaku pembimbing PKL baik dari jurusan atau Normada itu nanti menjelaskan aja secara umum. Berarti kalau anak-anak ini nanti mau ada UKK kelas 12 itu. Nah, kemudian untuk yang bagian depan yang sini ya, itu nanti udah dilakukan sama Bapak Ibu guru, sudah dirapatkan juga. Kemudian nanti minggu ketiga dan keempat Bapak Ibu guru yang pembimbing PKL baik di Pati, Kudus maupun Semarang dan Rembang terutama, itu nanti akan melakukan monitoring sekaligus dengan sosialisasi ke industri. Dari owner industri nanti akan kami dari pihak sekolah akan menjelaskan nanti mekanisme seperti apa, kalian akan ditarik tanggal berapa, kemudian nanti apa yang mereka bisa bantu untuk kalian ketika mengerjakan portofolionya. Oke. Kemudian proses produksinya itu mulai dari sebenarnya ketika Bapak Ibu guru sudah monitoring atau mungkin video ini sudah rilis atau mungkin saya udah share untuk PDF-nya ya, file dokumen tentang materi sosialisasi, itu kan sudah bisa mulai. Jadi di sini ada kotak garis putus-putus yang warna hijau ini kan mulai dari minggu ketiga dan minggu keempat pra-UKK-nya. Tapi kalau betul-betul produksi dan review untuk bagaimana kalian kalau misalnya udah bikin itu nanti kontennya kalian kan coba tanyakan, konsultasikan ke guru pembimbing ya, pembimbing internal. Itu estimasi sekitar W2 sama W3 Maret ya, produksi dan review. Kemudian untuk pelaksanaannya ada di untuk kalian kelas 12 DKV 2 itu ada di
tanggal 14 dan 15 April. Nah, karena itu tanggal 13 itu kan minggu mungkin kalian yang dari jauh bisa persiapan pulang ke sini. Kemudian nanti 14 15 selesai itu nanti kalian hanya harus nyiapin dokumen portofolionya, kemudian presentasi. Jadi segala macam portofolionya itu kalian siapkan dan dipresentasikan ke penguji eksternal. Nanti akan ada penguji eksternal dari praktisi dari industri. Jadi nanti pengujinya ada yang internal dan ada yang eksternal seperti itu. Kemudian yang dari tanggal 16 dan 17 itu nanti dari kelas 12 DKV 4 akan PKL maaf salah UKK ya, UKK. Kemudian nanti tanggal 18 kan tanggal merah, nanti kalian bisa persiapan untuk pulangnya. Jadi nanti persiapan aja sih ya, yang terutama yang PKL-nya jauh yang di Jogja itu kan butuh biaya untuk pulang perginya. Oke, ini pelaksanaan nanti setelah lebaran gitu. Nanti kalau kalian kok waktu UKK ya di rumah masih ada jajan-jajan yang tersisa, silahkan dibawa ke sekolahan aja. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya adalah ini dia nanti bidangnya yang akan kalian ikuti nanti adalah soalnya konten kreator junior. Nah, di sini tuh konten kreator junior itu adalah kalian sebenarnya asisten aja. Untuk beberapa industri itu pasti ada yang admin yang bikin konten, itu pasti ada. Nah, itu nanti kalian mengasisteni mereka yang ada di industri ya. Mungkin biasanya sih ada yang ownernya itu merangkap sebagai konten kreator juga, yang bikin konten-konten ke medsos. Kemudian ada yang mungkin meng-hire orang untuk mengerjakan bagian tersebut. Nah, di sini kalian nanti akan mengasisteni, kalian akan membantu mereka ya gitu. Biasanya untuk orang-orang yang membidangi konten kreator ini itu tuh ada sosial media spesialis, youtuber, vlogger, influencer, dan editing penyunting. Itu bisa banyak hal sih sebenarnya. Kemudian lanjut lagi, ini nanti bisa dibaca sendiri ya untuk tugas-tugasnya apa aja, karena nanti kaitannya dengan pengerjaan kalian, unit kompetensi yang kalian harus bisa membuat konten, perencanaan jelas, kolaborasi, analisis kinerja. Biasanya kalau analytical kalau yang di YouTube itu ada. Kalau sekarang medsos juga ada, medsos untuk Instagram misalnya, Instagram yang bisa buat bisnis itu kan nanti ada analyticalnya. Nah, kemudian riset, observasi, dan proses kreatif. Kompetensinya riset kreatif brief. Kalian kemarin di semester 1 udah bisa membuat desain brief ya, desain brief, kemudian membuat kontennya personal branding. Nah, di sini kemudian ada membuat yang ketiga, membuat aset visual, aset audio. Visual itu bisa grafis maupun video. Nah, kemudian integrasikan seluruh komponen itu ada editingnya untuk pengolahannya. Nah, kemudian untuk konten portofolio yang harus kalian siapkan nanti itu ada pembuatan poster promosi. Misalnya nih kalian di percetakan nanti ada promo Ramadan misalnya. Promo Ramadan itu misalnya kalau pesen habis sholat tarawih itu dapat diskon 20% misalnya gitu kan. Tuh, padahal dia tutupnya itu sebelum buka puasa. Kalau dia pesennya habis tarawih diskon gitu misalnya. Atau mungkin kalau dia pesen pagi ngambilnya habis sahur itu dapat diskon 10% misalnya gitu. Itu apapun pasti kalau industri percetakan pasti ada promo-promo seperti itu ya. Infografis yang kedua adalah infografiknya. Infografik itu percetakan misalnya, ini saya kasih contoh aja satu. Contohnya itu seperti bagaimana cara order via online. Nah, atau mungkin kalian di sana nanti mau cari infografis terkait memberikan edukasi, misalnya di studio foto, edukasi mengenai bagaimana cara penggunaan kamera digital, kamera analog, DSLR, mirrorless, itu bedanya apa. Kalian buat materi itu hanya sekedar untuk brand awareness aja juga bisa. Nah, kemudian reels. Kalau reels itu banyak sih kontennya, kaitannya misalnya kalian ada kegiatan, kalau di sana lagi ada ngerjain job apa gitu, nanti ada behind the scene-nya gitu. Yang di studio foto misalnya lagi ada foto maternity atau mungkin ada foto graduation, nanti kalian
bisa membuat konten behind the scene itu juga udah bisa. Tapi isinya seperti apa itu harus proses kreatifnya kalian. Contoh di sini adalah konten dari periode pertama. Ini namanya siapa ya? Triwulan Sari kalau nggak salah namanya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Hai kamu, iya kamu yang senantiasa mengusahakan impianmu supaya terwujud. Mudah-mudahan kegelisahanmu terbayarkan ya. Sama kayak judulnya proses ini, yang mengupayakan setiap prosesnya menghasilkan cetakan yang sempurna tanpa ada komplain maupun ratur. Ini adalah salah satu contoh reels aja, salah satu ya. Kemudian ini adalah video review. Kalau ini di review dari industri, kalau yang pertama ini ya reelsnya tuh dari Mitra Printing. Nah, kalau yang satunya ini video review sebenarnya ada kegiatan aja yang sedang berlangsung di tempat PKL tersebut di perusahaan. Itu kalian buat kontennya. Kemudian kalau ini kita baru aja kerjasama dengan PT Balai Kreasi Daya Visual. Nah, di sini ada yang buat, walaupun di sini ada mukanya Barera ya, tapi ini sudah saya sampaikan bahwa ini nggak bisa dipakai karena yang buat bukan Barera, ini yang buat kayaknya dari industrinya yang membuat. Kita cek dulu ya video reviewnya. Sebentar, lewat. Di Balai Kreasi lagi ada teman-teman SMK lagi magang nih, dan kebetulan di dalam lagi ada pelatihan. Gimana sih keseruan mereka? Yuk kita langsung intip ke dalam. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama teman-teman SMK dan kakak pemateri. Ada Kak Bidin yang mengajar tentang fotografi. Selain belajar materi, mereka juga belajar praktek. Nah, contohnya seperti ini nih. Halo Kak, dengan kakak siapa? Kakak Barera. Dari SMK mana nih? SMK Negeri 1 Cruak. Boleh diceritain sedikit tadi kegiatannya ngapain? Untuk kegiatan tadi pembahasan materi tentang fotografi. Pesan kesannya untuk kegiatan hari ini Kak? Seru banget sih Mas. Pembahasannya lebih modern dengan bahasa yang tidak formal dan mudah dipahami. Makasih ya Mas. Oke, jadi salah satu contohnya untuk video review, salah satu aja ya, tapi jangan terus semua kayak gini. Jadi coba kalian kembangkan lagi imajinasinya, proses kreatifnya gitu ya. Ini contoh aja, nanti akan ada contoh yang lain. Ini buat gambaran aja kalian kaitannya dengan poster promosi, kemudian infografis, reels, dan review. Nah, di sini nanti itu tadi ada elemen utamanya. Nah, sini adalah portofolio pendukung. Itu yang pertama ada foto produknya. Jika kalian mungkin mau mengangkat produk, misalnya kalau di percetakan nanti ada membuat plakat, membuat prasasti, membuat batu nisan, sakijinge misalnya kan itu, membuat, atau mungkin mau cetak laminasi atau apapun kan bisa. Atau mungkin buat piala, misalnya piala, merchandise dan lain-lain. Kalian coba foto dengan baik. Kemudian media sosial, bagaimana cara mengelola media sosial. Nanti terkait teknis bagaimana karya kalian akan diposting, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian tag epicsnya, bagaimana kalian mengambil gambar di industri. Kemudian editingnya, editing jelas. Di sini untuk software dan lain-lain, kalian bisa coba. Yang jelas yang kemarin sudah kalian pelajari untuk personal branding itu bisa kalian maksimalkan apapun yang kalian punya. Kalau enggak pinjam temannya, tapi ngedit tetap sendirian. Itu. Di sini yang perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Kalau yang atas nih sunnah ya sebenarnya ya, kayak printer, PC, laptop itu kalau ada akan lebih baik. Untuk editingnya pasti akan lebih halus. Kalau tidak bisa, kalian bisa menggunakan handphone. Internet jelas. Kalau biasanya kalau di percetakan, studio foto, atau mungkin di event organizer atau apapun ya, di dinas misalnya kan ada Mas Alam, itu kan ada di Dinas Kominfo. Kemudian ada yang baru di
Gunung Pati itu dekatnya UNES itu ada ini baru. Nah itu kan pasti ada lah internet, pasti ada, nggak mungkin nggak ada internet. Kalau di kantor, kalau di kos kan beda lagi. Kalau kalian pas di kos ya, kalau syukur-syukur kalau ada wifi gratis di kos. Nggak gratis sih, kalian bayar bulanan kok. Nah kemudian softwarenya bisa pakai CapCut, Premiere, Filmora atau apapun. Kalian familiar dengan apa? Kalau yang kemarin waktu kalian bikin personal branding itu kan ada yang pakai Alit Motion, ada yang pakai KineMaster, ada yang pakai InShot, terserah apapun itu ya. Kemudian kalau yang pakai Premiere, kayak CapCut PC juga ada tuh. Biasanya kalau Premiere kayak Mas Hernino kan kemarin lebih suka tantangannya di Premiere-nya. Kemudian kalau desain grafis bisa pakai Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW dan lain-lain. Kalau kalian sih kebanyakan rata-rata familiarnya di CorelDRAW dan Photoshop. Photoshop buat manipulasi, edit, pengolahan foto. CorelDRAW kalau kalian mau buat editing grafis vektornya. Kemudian audio, kemarin sudah saya kasih teknik bagaimana mengambil audio dengan jernih, walaupun dengan alat minimum ya, walaupun harus pakai mic HP sekalipun. Yang penting tidak usah bagus-bagusan nggak apa-apa, tapi kalau ada alatnya nggak malah lebih bagus. Tapi yang jelas satu, hindari noise-nya yang bersih, karena kalau ada di contoh tadi yang di video review dan di PT Balai Kreasi tadi kan itu dia ada voice overnya. Nah itu voice over kan kamu harus buat seminim mungkin noise-nya. Lighting, kalau kalian tidak punya lampu, tidak punya tata pencahayaan, kalau di studio foto kan kalian bisa pinjem tuh. Nah kalau tidak punya, yang penting cari tempat yang terang ya. Jangan di gudang kalian rekaman, jangan, nggak kelihatan, peteng. Kemudian, nah di sini untuk tugas projectnya, untuk uji kompetensinya, nanti kalian soalnya seperti ini nih. Anda adalah seorang content creator junior di sebuah perusahaan. Jadi kalian ini kan memposisikan diri kalian itu sebagai content creator yang di hire ke sebuah perusahaan untuk membantu media promosi dan pemasarannya mereka. Nah, di sini kalimat keduanya Anda diminta untuk membuat konten promosi industri atau perusahaan untuk media sosial dalam berbagai format yang akan diunggah pada akun Instagram. Nah sampai sini dulu ya. Berarti membuat konten promosi industri untuk media sosial dalam berbagai format. Formatnya nanti yang tadi saya sampaikan, poster, infografik, reels dan video yang akan diunggah pada akun Instagram. Berarti kita fokus ke media sosial Instagram. Kalau kemarin waktu kalian bikin personal branding itu kan kalian harus buat apa namanya itu TikTok juga kan, LinkedIn juga dan lain sebagainya. Nah ini nanti fokus posting di media Instagram. Itu berupa poster, reels, infografis dan video ulasan pendek. Ulasan itu bahasa Inggrisnya dari review. Review itu ulasan. Untuk meningkatkan citra usaha secara digital di media sosial. Nah, kenapa dari sekolah kok memilih ini? Nanti harapannya ketika kalian bisa memproduksi konten, membantu industri untuk update kontennya mereka di media sosial mereka dalam rangka promosi atau mungkin pencitraan atau mungkin brand awareness-nya mereka ke masyarakat atau ke pelanggan. Itu nanti setelah ini walaupun lepas dari UKK kalian masih akan dimintai tolong pastinya untuk bikin konten, pasti akan dimintai tolong lagi. Syukur-syukur nanti secara berkelanjutan adik kelas kalian nanti PKL ke situ pasti akan dipasrai, wah ini aja nih SMK Celuak, anak-anaknya bisa bantu bikin konten gitu. Itu kan nanti secara berkelanjutan nilai tawar kita di SMK Celuak ini ke industri pasti lebih tinggi. Kalau kita pengajuan untuk permohonan PKL misalnya sama-sama nih mau Bapak Ibu guru mau ngajukan permohonan PKL ke industri barengan, ada SMK mana gitu ya, ada SMK Cordova, PTB, dari SMK Al Husain misalnya, ke satu tempat industri yang sama. Nah tapi kita punya nilai lebih kita adalah kita bisa memberikan kontribusi ke mereka, yaitu berupa menjadi asisten lah buat bikin konten ke media sosial mereka, seperti itu.
harapannya seperti itu, maka tugas proyeknya seperti ini. Bisa dipahami, kalau sulit untuk dipahami silahkan tanya di bawah ya. Gitu. Kemudian langkah kerja pertama riset berarti kalian bisa kalian lakukan pertama kalian bisa menginventarisir dulu, inventarisir layanan yang ada di industri itu apa aja ya. Kalian harus tahu industri itu punya apa aja, produk-produknya coba kalian data semuanya ya. Kemudian yang kedua, catat ya, yang kedua adalah kalian cari tren yang lagi saat ini tuh apa nih, walaupun hanya sesepele backsound misalnya, backsound lagi ada misalkan madu dan garam misalnya kan baru ngetren lagunya, atau mungkin lagu apa nih dari TikTok kan itu paling hits di FYP kan masuk terus tuh. Nah, kemudian platformnya fokus ke Instagram aja, atau kalau kalian cari referensi di TikTok, YouTube, Short, Instagram atau apapun itu juga boleh, tapi kalian tetap terapkan di konten yang kalian buat. Di riset, jadi fokus pertama riset itu kan dari Google juga bisa, atau mungkin konsultasi, bertanya, ngobrol sama kakak-kakak yang ada di industri, atau mungkin guru pembimbing PKL kalian juga boleh gitu. Kemudian yang kedua riset teknologi, kira-kira dari konten yang udah kalian riset, udah kalian cari trennya, kira-kira kalian nanti mau produksi pakai apa. Makanya ada yang B, ini adalah riset teknologi, dan pakai apa sih kalian akan buatnya, kalian tentukan dan kalian persiapkan. Coba kalian belajar mengukur dirinya sendiri, coba kerjakan dari maksimal, jangan tergantung sama alat. Kalau kalian dengan alat yang sederhana bisa buat yang bagus, nah kita bisa bayangkan kalau kalian kita fasilitasi dengan alat yang bagus, berarti akan jadinya pasti yang luar biasa. Itu kan caranya orang Indonesia kan seperti itu ya. Budget serendah mungkin, hasil semaksimal mungkin, itu Indonesia banget gitu. Kalau di luar negeri kan enggak, kalau budgetnya rendah hasilnya biasa gitu. Budgetnya tinggi hasilnya luar biasa, itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia enggak, seminim mungkin hasil setinggi mungkin. Nah kayak seperti itu, kita harus tetap jadi orang Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga adalah riset kebutuhan industri. Nah di sini kalian bisa ngobrol nanti sama mungkin admin, konten kreatornya, sama ownernya, atau mungkin sama karyawannya di sana. Kira-kira mereka tuh butuh apa sih? Kok misalnya mereka jarang banget update story, update kontennya, promonya atau apa, itu kenapa? Permasalahan mereka apa? Riset. Kemudian mereka butuh apa? Butuh mungkin penggunaan apa namanya? Waktu mereka untuk membuat konten di media sosial terbatas. Mungkin dia butuh peningkatan penjualan di unit apa, misalnya sebuah percetakan mereka udah terlanjur banyak belanja gelas mug, misalnya mug yang buat di press itu, buat di sablon, tapi yang laku tuh cuma pin, merchandise, pulpen, cetak kaos, sama cetak banner, sama cetak foto misalnya. Loh ini kan yang dibelanjain itu bahan baku mug. Kalau nggak jual kan nanti nggak balik modal lah. Berarti kan kamu bisa jadi salah satu usaha untuk kalian membantu mereka adalah coba deh promoin untuk gelas mugnya ini, sablon mug sablonnya ini, heat pressnya, bagaimana kalau meningkatkan penjualan di produk yang itu. Ini salah satu contoh aja tuh. Kalau yang riset kebutuhan industri misalnya, kalau yang di studio foto kemarin, kalau saya sempat ngobrol sama ownernya dari Venturo, mereka udah pakai Google AdSense, Google sama Facebook Ads. Nah itu bagaimana mereka membuat iklan itu nanti promonya kan ditembak per kode pos misalnya. Nah itu kalian belajar juga dari sana untuk digital marketingnya, kaitannya dengan Google Ads sama Facebook Ads-nya. Bagaimana cara nembak orang atau calon pelanggan ya istilahnya, calon pelanggan di kode pos tertentu. Nah itu nanti kan kalian bisa ngobrol sama industri tentang riset kebutuhan industrinya. Kemudian kreatif brief, kalian dari riset kebutuhan industri yang kalian ngobrol sama pembimbing industri tadi atau ownernya atau siapapun atau adminnya, coba kalian rangkum dalam sebuah kreatif brief, membuat desain briefnya
sudah saya siapkan formatnya untuk biar kalian tidak terlalu sulit, nanti kalian tinggal edit aja itu. Nah, di sini berarti pembuatan desain brief. Lanjut lagi, produksi audio visual. Produksinya jelas kalian sudah pilih softwarenya apa, kemudian mau ngeditnya seperti apa, terserah. Portofolio buat sebagus mungkin, nanti tinggal dinilai. Dan ingat, jangan sekali-sekali bohong ya. Ingat, kalian nggak perlu jadi yang paling sangar, yang penting itu jujur, karena nanti akan ada surat pernyataan keaslian karyanya. Betul-betul karya tersebut kamu yang buat, bermaterai. Nek kok karyawannya kamu ajakin sekongkolan buat asal tanda tangan, nanti urusannya dewa nanti itu ya. Nggak percaya, coba aja tak dawa kayak nanti itu ya. Kemudian hasil akhirnya nanti ada desain brief, aset multimedianya tadi, semua aset kalian manage ya, manajemen, karena nanti bakal kalian upload juga, mungkin hasil ekspornya, mungkin projectnya atau apapun kalian upload ke link yang sudah saya siapkan. Linknya di mana? Nanti slide selanjutnya ya. Unggah media sosial melalui proses peninjauan ulang. Maksudnya di sini adalah kalian nanti usahakan untuk bisa mendapatkan izin ngupload konten kalian ke media sosial industri. Tapi dengan catatan kalian kan tidak mungkin bisa asal upload, karena apa yang bisa ngupload cuma admin. Kalau admin tidak berkenan sama karya kalian, ya berarti kan ditolak. Jadi harus sampai deal sesuai dengan maunya mereka gitu. Kalau harus revisi, kalian harus ngulang seperti itu sampai sesuai dengan batas ketentuannya. Nah, tapi kalau misalnya industrinya tidak berkenan untuk mengupload konten yang kalian buat, berarti salah satu cara adalah kalian upload di media sosial kalian pribadi, nanti kalian tag atau kalian tandai ke industri. Itu pun harus dapat izin juga. Tuh. Cara ketiga, kalau kondisi ketiga, kondisi ketiga, kalau misalnya industri tersebut tidak punya media sosial, gawe no sing apik. Nanti hak aksesnya akun, username, passwordnya kasihkan ke mereka. Salah satu cara kontribusi kalian ke industri. Oke, kemudian manajemen file. Jadi semua arsipnya, digital aset kalian itu nanti harus kalian tata dalam sebuah folder ya. Kalian file name-nya kalian tata juga, nanti kalian upload. Dan itu sebagai portofolionya akan dipresentasikan juga. Seluruh elemen multimedia siap dipresentasikan untuk dinilai hasil portofolionya. Seperti itu. Oke, di sini catatannya disebut kenapa sih kita harus bikin portofolio. Nah, pertama gini, uji kompetensi untuk kelas khusus buat kelas 12 di KV2 dan di KV4 tidak menggunakan ujian langsung. Oleh karena itu disebut yang kita butuhkan adalah bukti tidak langsung. Kalau ada bukti tidak langsung, berarti ada bukti langsung. Nah, kalau bukti langsung itu nanti kalian misalnya nih ke suatu tempat uji kompetensi, kalian akan dites, ditunggoni sampai dadi mbok presentasikan, atau kalau tidak dipresentasikan ya akan dilihat hasilnya. Penguji akan melihat apakah ini layak mendapatkan nilai kompeten atau tidak. Nah, kalau misalnya bukti tidak langsung, itu nanti kalian akan dilihat hasil karya buatan kalian. Hasil kalian buatan kalian apakah valid? Valid itu jika sesuai dengan mata soalnya, yaitu content creator junior. Kemudian apakah asli karya kalian itu? Jika memang betul-betul tuh karya itu kalian yang buat, nanti akan dibuktikan dengan surat. Ada surat pernyataan keaslian karya. Oke. Kemudian terkini itu apakah ini karya lama atau karya baru? Batas waktunya adalah karya kalian itu dibuat sejak kalian mendapatkan informasi tersebut. Misalnya karyanya itu dibuat pada bulan Februari dan Maret. Karya dalam range waktu Februari dan Maret itu dianggap karya terkini karena sudah kita tentukan batasnya. Nah, jika
semua karya itu akan dianggap memadai jika memang itu sudah cukup memuaskan rasa penasarannya penguji. Misalnya gitu, penguji udah nggak penasaran, oh anaknya udah bisa. Seandainya kok dianggap ini bukan karyamu dan karyamu kok masih jelek, pasti akan ditanyain masuk ke sesi wawancara. Nggak cuma yang karyanya kurang bagus, karya yang apik banget pasti tetap ditakoni. Itu makanya untuk menyatakan bahwa karya kalian itu dianggap memadai, kalau dari penguji menganggap karya kalian itu harus ditanyakan lagi, nah itu maka ada sesi wawancara pada presentasi seperti itu. Nah kemudian peserta yang kedua nih, peserta uji kompetensi diharapkan dapat mempersiapkan portofolio, harus dipersiapkan sebelumnya dan harus sudah mendapatkan persetujuan dari pihak industri gitu. Jadi karena harus terposting, konten kreator walaupun kalian sudah bikin karya tapi belum terposting, itu kalian belum masuk ke konten kreator digital karena belum didigitalisasi. Nah, yang ketiga, hasil portofolio dibuat oleh siswa, wajib diposting di media sosial milik industri. Jika industri tidak mengizinkan atau tidak mempunyai media sosial, nah nanti itu ada kondisi tersendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian setiap peserta uji kompetensi wajib memiliki minimal 8 portofolio yang sudah terposting. 8 ini apa sih Pak? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Portofolio terposting produksi waktu bulan Februari dan Maret. April masih produksi, saya persilahkan. Minimal 8, berarti kalau kalian buat 20 portofolio lebih bagus. Karena akan semakin memantapkan penguji kalian sudah bisa dianggap kompeten atau tidak. Kemudian nah ini desain briefnya sudah saya buatkan template-nya, kalian tinggal edit aja. Kalau ada yang kurang jelas tanya di kanal yang sudah saya persiapkan di sini ya. Nama ya jelas isi nama kalian, jangan sampai salah ngisi nama sendiri. Nomor absen, ojo lali nomor absennya kebangetan, kelas semua lali karo kelas itu ya. Nama industri, penanggung jawab dan diisi semua. Nah ini ada kolom media sosial, kalau media sosialnya lebih dari 1 silahkan, atau mungkin ada unit usahanya lebih dari 1, isikan semua. Contoh misalnya kalau di PT Balai Kreasi Daya Visual itu dia punya medsosnya 3, karena dalam satu PT tersebut, satu perusahaan tersebut dia mempunyai 3 unit kerja, unit produksinya. Yang pertama adalah bisnis kuliner, yang kedua adalah event organizer, yang ketiga adalah percetakan dan kaos sablon kayak gitu. Sablonnya yang DTF, yang press, yang heat press. Nah itu kalian bisa masuk ke situ. Kalau misalnya di tempat PKL kok ada 4 orang, berarti otomatis per anak nanti buat 8 kontennya, materinya berbeda. Pak kok susah? Ya susah, kalau gampang nggak ujian namanya gitu ya. Buatnya berbeda, ide tuh banyak, gimana kalian carinya aja gitu. Pak kehabisan ide, konsultasi, makanya dibuka ruang konsultasi buat ngobrol ya. Kemudian apalagi tujuan banget semua sudah. Elemen detail konsepnya nanti mau kalian konsep seperti apa, kontennya nanti kalian jelaskan di sini. Terus target media promosinya di sini, konten kreator berarti apa aja targetnya. Target media itu kan ada di sini ya. Di sini contoh misalnya fotografinya, fotonya, reelsnya, apalagi tadi infografis, poster promo, reels, sama video review. Masukkan ke target media promosinya. Detail konsepnya seperti apa, elemen visual itu nanti teknis, detail spesifik teknisnya seperti apa, sama strategi promosi yang kalian buat. Referensi juga gitu, nah ini referensinya kalian harus isi referensi, dapat referensi poster itu dari mana, ada sumbernya, kasih linknya dan jelas ya. Jadi sini ada tahapan praproduksinya, bisa jadi portofolio ke penguji. Jadi kalian sebelum membuat itu nggak terus awal-awal langsung jadi kalian nanti harus ada risetnya dulu gitu. Pertanyaan nanti lanjut
lewat kanal yang sudah saya siapkan ya. Nanti nyemak sih, ojo urung-urung wis takon. Nek bingung ya di pause dulu. Oke, selanjutnya ini posternya adalah portofolio post Instagram. Yang pertama ini posternya ya, aspek rasio 1:1 atau 9:16, karena ada yang bentuknya panjang. Tapi kalau Instagram sekarang itu ketika di preview dia aspek rasio 1:1, tapi ketika di visual dilihat di profile dia jadi aspek rasio 4:3. Nah itu kalau yang menyadari atau mungkin Instagramnya sudah diupdate ini kelihatan kotak. Terutama yang biasanya bikin postingan grid itu pada kepotong, jadi rusak semua kan. Itu kayaknya dikerjain sama Elon Musk biar kayak gitu, biar kalian tidak pakai aplikasi pihak ketiga buat motong. Nah, gitu. Kemudian kalau motong tuh harus potong lagi 4:3, terus nanti dikasih layering lagi belakangnya. Tuh, kemudian ini kalau yang dari contoh studio foto kan promo produk, ini ada foto studio juga ada. Kalau yang sebelah ini poster promosi, cetak foto murah, pola photocard sama pola back frame. Nah ini misalnya seperti itu. Logo industri, jangan lupa minta logo industri, jangan bikin logo sendiri ya. Logo industri, detail promonya juga harus jelas. Terus kalau misalnya udah bikin promo, udah mau jual barang, harus jelas bagaimana cara pemesanannya, bagaimana cara kontak buat tanya-tanya produknya itu ya, kontaknya jelas, pokoknya informasi harus jelas di sini. Makanya informasi industri perusahaan tuh. Kemudian portofolio untuk infografis. Nah, infografis ini tidak melulu tentang produk, bisa juga tentang bagaimana testimoni pelanggan. Kalian kan kalau misalnya ada orang tanya-tanya atau mungkin udah bikin produk, pesan sama kalian, sama industri kalian, itu nanti terus hasilnya seperti apa kan kalian ada istilahnya apa ya, kalau di pemasaran itu retention namanya. Retention, kamu tanya orang sudah habis menggunakan jasa kita tanya bagaimana tadi hasil karyanya, apa ada kesan dan kesannya tentang produk yang sudah kami buat pelanggan, untuk pelanggan itu apa aja. Ini kan testimoninya. Kemudian infografis layanan, di sini dia menyediakan apa aja. Seperti tadi kan contoh di depan, bagaimana itu langkah order online itu caranya seperti apa ya. Yang ketiga adalah infografis tentang fotografi. Contohnya di sini adalah videografi atau mungkin jenis kamera rekomendasi untuk foto atau video. Apa jelaskan, misalnya bawahnya ada Sony dengan range harga berapa, mungkin di bawahnya ditambahin. Biasanya kalau studio foto, kalau pas lagi job sepi, mereka pasti akan menyewakan alatnya, kamera, lighting, properti, bahkan studionya disewake, yang penting jadi duit. Biasanya kalau studio itu punya cara ngubengke uang seperti itu. Misalnya kalau buat infografik tentang kamera ini bla 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 bla, semuanya jenis kamera, kemudian bawah dikasih tahu kalau kalian belum punya budget buat beli kamera tersebut, sewa aja di studio ini, Sky FX Studio. Harganya murah, prosesnya cepat. Misalnya kasih tulisan di bawahnya, itu juga bisa jadi bagaimana promosinya. Jadi depannya kasih pernyataan dulu, bawahnya tetap aja jualan. Itu pokoknya dodolan. Ben ownernya tambah kaya, nanti kalian lulus dari sana disangoni. Amin. Itu. Kemudian kemudian portofolio reels. Kita coba lihat ya, saya siapkan ada 3 contoh di sini yang bisa jadi kalian jadikan kalian contoh ya. Reels biasanya itu bentuknya vertikal, aspek rasio 9:16. Masalah resolusi kalau bisa yang bagus ya, kalau bisa 1080 gitu loh. Kalau nggak kuat ya 720 minimal ya. Cek di sini. Kita lihat untuk reels promonya. Ini ada contoh, coba kita
preview bareng-bareng. Saya biar begini ya. Tahu nggak itu kartu apa? Sini aku kasih tahu. Hei para pelajar, pastinya kalian pernah nih ngalamin cetak yang habisin uang jajan kalian. Makanya nih aku kasih tahu caranya biar bisa cetak hemat. Nih, biar bisa dapat diskon sampai 20%. Kalian wajib punya scan card Primagravia. Cara daftarnya gampang banget. Tinggal pencet cabang Primagravia, tunjukin kartu mahasiswa atau pelajar yang masih aktif, scan barcode untuk isi form, terus tinggal pilih deh desain kartu yang kamu suka, dan langsung siap cetak hemat sampai 31 Desember 2025. Tenang, bikinnya gratis kok. Yuk bikin kartu Neskinmu sekarang. Nah, seperti yang kita lihat tadi dari visualnya, yang di Primagravia ini daerah Jakarta sih sebenarnya. Di areanya dia cabangnya di Jawa Barat, mulai dari kalau ini yang saya contoh ambil yang cabang Bekasi, Cikarang atau Bekasi, pokoknya lah Jawa Barat pokoknya. Nah, itu tadi mereka pertama elemen visual yang ada itu pertama jelas gambarnya, ada adegannya, ada skenario-nya. Kedua ada voice overnya. Ketiga ada subtitlenya. Ketiga adalah foto produknya masuk semua. Tadi kan foto produk untuk promonya adalah kartu ya, kartu Nextgen seperti member card kayak gitu. Kemudian di sini ada logo juga, ada logo visualnya. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada konten promosinya, ada isinya adalah promo diskon 20%. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk ini dari teman kalian juga, dari DKV 3 kalau nggak salah, di periode 1. Kalau bisa kalian buat lebih bagus dari ini ya. Ini kaitannya dengan produk layanan. Jadi kalau layanan itu misalnya kita butuh apa, datang ke sebuah industri, mereka punya apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita coba lihat dulu ya. Karena hari ini teman aku ulang tahun, jadi aku mau kasih kado spesial di hari ulang tahunnya. Jadi teman aku itu suka banget anime gitu guys. Nah, aku bikin kertas kadonya pakai gambar anime favorit teman aku. Aku bikin kertas kado ini di Mitra Penting. Di sini bisa custom gambar sesuai kebutuhan kamu loh. Hasil cetaknya juga bagus-bagus banget. Sekarang aku mau kasih ini ke teman aku. Buat kalian yang mau bikin kertas kado kayak aku, bisa langsung klik link di bio ya. Sini jadi ada kebutuhan industri punya layanan, ada produknya. Kemudian di situ bisa dijelaskan produk hasil seperti apa dan tujuan mereka seperti apa. Tuh ada, ini juga bisa jadi produk layanan seperti apa. Atau mungkin ditambahin nanti ada ketika kalian mau butuh apa, tanya-tanya dulu. Nah, itu kan juga bisa. Jangan lupa ya nulis. Kalau kalian pelupa, harus rajin menulis, tulis kontennya. Nah, kemudian untuk Reels brand awareness itu bagaimana industri itu perhatian sama pelanggan kita, memberikan perhatian khusus pada pelanggan. Begitupun sebaliknya, ketika industri ketika pelanggan memberikan rekomendasi atau mungkin ada perhatian khusus terhadap industri, itu juga disebut brand awareness. Berarti dua belah pihak itu harus saling mendukung, itu disebut brand awareness. Brand awareness itu citra yang dibangun, bukan begitu aja muncul. Citra seperti apa? Misalnya kalau di Pati nih, percetakan yang paling besar itu adalah Polaris. Berarti kalau kita mau cetak murah, bagus, alatnya lengkap, teknologinya canggih, pasti Polaris. Nah, seperti itu brand awareness-nya seperti itu ya. Jadi hal seperti itulah, sesepele itu. Apakah ketika percetakan tempat kalian PKL itu kecil dan kalian tidak bisa mengatakan seperti itu? Bisa aja gitu. Setiap orang yang bisa masak nasi goreng pasti menganggap nasi goreng buatannya itu paling enak. Nah, itu juga brand awareness. Apakah betul-betul enak? Nah, itu tergantung pelanggan apakah ada aware juga sama brand kita. Sebaliknya enggak, ada sebaliknya seperti kita yang perhatian sama pelanggan atau tidak. Itu namanya brand awareness. Nah, seperti itu. Ini jualan, kalian kalau
bisnis dagang yang harus seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat cek ya. Di sini adalah bagaimana dia menginformasikan. Asli, baru tahu sekarang ternyata ada 5 finishing banner. Kalau cetak banner di Mitra Printing pasti ditanya, finishingnya apa Kak? Aku biasanya jawab ikut aja Kak. Tapi sekarang aku sudah tahu kalau finishing ada 5. Yang pertama finishing lipat, kedua mata ayam, ketiga lubang kayu, keempat lebihan putih. Lebihan putih ini biasanya di samping gambar diberikan lebihan 2-3 cm. Yang terakhir, potong pas gambar. Kalau seperti ini, film dipotong pas untuk ditempel di papan atau di kamu atau di lantai. Itu ada, jadi tidak melulu tentang jualan, karena brand awareness ini dia kan membantu pelanggan untuk membantu mereka memilih kira-kira kalau cetak banner itu finishingnya seperti apa. Saya sendiri sebelum lihat video ini tahu saya kalau finishing itu kalau nggak lubang kayu, lubang cincin. Ternyata ada lagi yang lain gitu. Finishing lipat atau apalah itu ya. Jadi saya tahu cuma lubang cincin sama lubang kayu gitu. Nah, ini kan saya terbantu nih, berarti dia brand awareness saya ke industri tersebut. Saya wah, Mitra Printing membantu kami nih, memberikan edukasi. Ya udah, kayaknya asik kalau kita nyetak banner di Mitra Printing aja. Nah, itu nanti kesan yang diberikan seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemudian untuk portofolio video reviewnya, di sini ada salah satu contoh. Di sini durasinya 1 menit ya. Jadi kita coba lihat aja ya. Resolusi minimal 720 ya, karena nanti bakal kalau ada industri tadi punya YouTube, kalian bisa bikin konten di situ. Bikin konten, upload ke situ. Kalau enggak ya di Instagram aja. Kalau syukur-syukur kalian bisa upload ke YouTube. Jadi biar industri yang tidak punya YouTube buatin akun YouTube. Kalau yang sudah punya, bantu bikin kontennya. Tuh, coba kita buat ya. Di sini ada bumper, opening sama closing. Pastiin kalian cari logonya, minta logonya yang benar. Jangan bikin logo sendiri. Kalau kalian buat logo sendiri, saya jamin pasti nggak akan lolos kurasi dari admin medsosnya. Kita coba cek dulu ya, kita lihat untuk contoh dari portofolio video review. 5 hal yang wajib kamu tahu ketika ingin print di Primagravia. Yang pertama, kamu harus ambil nomor antrian terlebih dahulu. Yang kedua, kamu harus nunggu nomor antrian kamu dipanggil oleh Dexprint. Tapi kamu nggak boleh nyala kayak gini ya. Sudah siap cetak ya. Yang keempat, file tidak boleh berbentuk Microsoft Office ya. Yang kelima, kamu langsung ke kasir, tinggal sebut nama aja. Pembayarannya bisa melalui Dana, Shopee, transfer, debit, ataupun cash. Yang penting, nah itu dia langkah-langkah buat kamu yang ingin nge-print di Primagravia. Yuk, bawa file kamu yang sudah ready ke Primagravia sekarang. Oke, itu kurang lebih contohnya seperti itu. Salah satu contohnya aja. Ini hanya menjelaskan, misalnya tadi bikin infografik tentang bagaimana cara pemesanannya. Nah, ini kemudian ini divisualkan bagaimana cara memesan. Nah, ini kan juga menarik sebenarnya. Salah satu contoh yang bisa kalian angkat. Tapi kalau karena kalian satu industri itu isinya mungkin 2, 3 sampai 4. Ya, nanti kalian jangan berantem ya untuk masalah ide. Pastikan originalitasnya terjaga, jangan sampai musuh-musuhan gitu ya, berkonflik internal, pecah kongsi. Jangan ya. Rembuk baik-baik, cari ide
masing-masing ya. Kalau bisa saling bantu cari riset idenya ya. Jangan berantem, jangan tiru-tiruan, wah aku disik ya, jangan seperti itu. Atur komunikasi yang baik. Kecuali yang Mas Alam itu sendirian di Dinas Kominfo, bebas yang mau cari konten apa. Itu pun kamu harus belajar komunikasi bagaimana kontenmu itu bisa lolos masuk ke media sosialnya Diskominfo. Instansi loh, keren banget. Kemudian contoh berikutnya di sini kita coba play ya, contohnya kurang lebih sama. Oke bosku, sekarang kita lagi mau proses cetak backing card, self-liner sama Wolber nih. Untuk mesinnya kita pakai mesin offset Ryobi 750. Jadi sebelum kita cetak itu ada yang namanya proses pencarian warna bosku, biar warnanya sesuai nih hasil cetak sama yang diinginkan. Sekedar info aja nih bosku, buat bosku yang mau cetak di mesin offset ini, kita saranin patokan warnanya dari mesin indigo ya, karena mesin indigo warnanya mendekati hampir 90% ke mesin offset ini. Nah kali ini kita mau cetak Wobbler nih, dimana totalnya itu ada 85.470 pieces, belum lagi sama hasil cetakan lainnya nih, yang dimana totalnya bakal sampai 1 juta lebih. Wah kebayang kan, banyak banget. Bosku, sekarang kita mau lihat nih mesin Heidelberg SM102. Nah, untuk bahannya yang dipakai ini karton 210 gram bosku. Ayo kita lihat ke depan yuk, hasil jadinya kayak gimana. Nah ini dia warna yang dihasilkan nih. Nah kalau untuk ini special color ya, percampuran antara warna yellow sama magenta. Bosku penasaran kan sama warna aslinya tuh gimana? Yuk kita lihat. Nah untuk warna aslinya itu warna kayak gini nih bosku. Nah kertas kertasnya ini mau dibawa ke atas buat dilaminating. Ini untuk mesin laminatingnya nih. Yuk kita lihat hasilnya. Nah hasil setelah dilaminat. Oke, kita nonton separuh aja ya, lama soalnya. Nanti kalau mau nonton versi fullnya sudah saya upload di link yang sudah saya siapkan di slide belakang, nanti kalian bisa cek di sana. Untuk file materi yang saya sampaikan ada di sana semua, sampai ke video-video ini ada di sana semua. Oke, lanjut untuk contoh berikutnya. Gitu tadi, maaf yang ini saya jelaskan dulu ya. Ini bagaimana dia mereview proses produksinya. Ini secara nggak langsung dia agak sombong gitu kan. Sombong menyatakan bahwa untuk Primagravia produksinya menggunakan alat yang sangat canggih dengan hasil yang sangat berkualitas. Nah seperti itu kesan yang diberikan oleh video tersebut. Kemudian lanjut lagi untuk video review berikutnya. Ini agak singkat nih, 1 menit beres. Printing news, info printing, tapi bukan news. Kamu pengen bikin hadiah menarik untuk kado ulang tahun ataupun souvenir pernikahan? Nah, di Primagravia kalian bisa bikin souvenir sendiri loh, yaitu tumbler grafir. Harganya cuma 55.000 aja, sudah termasuk tumbler premium dan grafir. Murah banget kan? Pokoknya desain bebas sesuka kamu. Nah ini dia tumbler grafir yang sudah jadi. Keunggulannya, tumblernya premium, hasil berkualitas, gambar atau tulisannya tidak akan pudar, pastinya lebih awet. Kalian juga bisa loh bawa tumbler sendiri, cuma bayar ongkos shippingnya 15 ribuan aja. Nah yang lebih mantepnya lagi, kalian bisa jual kembali loh. Menguntungkan bukan? Dimana lagi dapat harga semurah itu? Untuk order, kalian bisa datang ke cabang Primagravia terdekat atau melalui website kami www.primagravia.co.id. Yuk di order sekarang, saya printing dari Primagravia, luar kota.
Nah, ini untuk portofolio videonya, video promo produk. Dia sedang ada promo produk tumbler printingnya. Nah, tumbler printing ini nanti dia juga udah jelaskan kualitasnya seperti apa, bagaimana cara pemasakan, harganya. Kemudian di akhir dia juga bisa memberikan opsi, misalnya pelanggan menggunakan tumblernya sendiri, di sana tinggal bayar grafirnya aja, atau mungkin ada opsi juga bisa dijual kembali menjadi agen. Nanti ada mekanismenya yang bisa dicek di websitenya www.primagrafia.co.id. Dijelaskan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi nih tentang video tutorial. Bagaimana ada produk yang dimiliki dari industri, itu dijelaskan bagaimana sih cara makainya, cara membangunnya, cara menggunakannya. Coba kita lihat dulu. Di sini contohnya membuat apa tadi, flag banner namanya, flag banner. Kalau kalian kerja PKL di percetakan besar tuh, selain flag banner ada lagi flag backpack flag itu ada. Bagaimana cara memasang roll banner, X banner, sekalipun stand banner itu bagaimana, itu udah bisa jadi konten loh. Oke. Ya lanjut. Nah, di sini untuk softwarenya tidak pusing-pusing, tidak angil-angil. Office-nya jelas Office Word itu untuk kalian buat desain briefnya, buat perencanaan. Nanti ada laporan juga loh, bukan laporannya ada batas waktunya, dikumpulkan setelah PKL nanti, setelah UKK ada batas waktunya sampai 30 April beres. Desain grafisnya itu, softwarenya, pengolah video juga itu, audio juga itu. Kalau pakai HP, pakai web editor sangat saya sarankan, karena dia di App Store untuk iPhone juga ada. Kemudian lanjut aja. Nah, tadi saya dari depan tadi saya jelaskan portofolio yang utamanya adalah post Instagram, infografis, reel Instagram, dan video review. Nah, untuk post Instagram itu minimal itu 3 konten. Kalau kalian buat 10 lebih bagus, tinggal pilih yang terbaik. Kemudian infografisnya minimal 2, buat lebih bagus ya, saya tulis di sini minimal. Kemudian reel Instagramnya minimal 2 konten, buat 5 jauh lebih bagus. Video review minimal 1, karena reels itu paling masa 30 detik. Kalau video review itu bisa sampai 3-5 menit, oke lah gitu ya, 2 menit naik ke atas, nanti bisa kalian buat. Nah, kalau ini di total semua 3, 2, 1 total 8. Ini yang saya maksud tadi, minimal pembuat produksinya adalah
8 konten ya, 8 konten untuk produksi itu. Tuh, ini kalau masih ada yang belum dipahami, ini maaf ya agak rame soalnya teman-teman baru pulang sekolah. Seperti biasa kan kalian itu kalau waktu pulang sekolah tidak bisa tertib dan tenang ya gitu. Pokoknya itulah intinya. Totalnya 8 konten minimal. Uraiannya sebagai berikut: post Instagram minimal 3 konten, infografis minimal 2 konten, reel Instagram minimal 2 konten, video review minimal 1 konten. Minimal, bisa dikerjakan lebih dari itu. Lanjut lagi. Oke, untuk kelengkapan karyanya dari karya 4 itu tadi, yang pertama adalah desain brief, kedua pernyataan industri, kedua upload file, kemudian membuat microset untuk membantu kalian aja ketika presentasi. Nanti kalian pakai microset aja biar lebih mudah, lebih keren. Caranya seperti apa? Kalian sudah pernah membuat yang keren-keren ya. Yang keren-keren ini kalian tunjukkan aja bagaimana kalian kemarin waktu presentasi membuat media presentasi untuk personal branding. Gunakan microset kalian secara optimal. Kemudian membuat laporan UKK, deadline-nya sampai 30 April gitu. Link uploadnya sudah saya siapkan di kanal yang akan saya di slide selanjutnya nanti. Bagaimana cara uploadnya? Kemudian ini ada desain brief. Di sini udah saya siapkan. Ini desain briefnya dalam bentuk Microsoft Word, kalian tinggal edit aja ya. Ini fotografi, infografis, foto produk ya. Nanti kan di sini ada pilihannya nanti apa. Di situ kalian buat misalnya post Instagram, kemudian reels, dan video review, dan lain-lain. Lanjutkan edit aja gitu. Kemudian selanjutnya tadi surat pernyataan industri, nanti bentuknya seperti ini. Surat pernyataan industri di sini nanti harus diisi oleh owner industri atau mungkin pembimbing dari industri. Nama lengkapnya dia itu siapa, alamat teman, nomor HP, jabatannya sebagai apa, HRD kah, ownernya kah, atau mungkin admin, atau mungkin apapun itu, finance-nya, atau mungkin sosial media spesialisnya dia, dan lain-lain. Menyatakan dengan sesungguhnya namanya siapa, misalnya Agi Patria, absen berapa, periode PKL ini. Nah, di sini untuk tabel yang ini, jenis konten dan tautan konten, itu pertama jenis konten. Jenis kontennya apa? Misalnya post promo. Kasih linknya, link dari Instagram, masukkan ke sini. Diklik bisa. Kemudian di bawahnya misalnya reelsnya ada linknya apa? Diklik aja. Ada tampilannya di sini. Ada linknya, bisa diklik jelas, nanti bisa terhubung dengan Instagramnya yang dimaksud. Oh, ini karya kalian di sini. Kemudian di sini surat pernyataan keaslian karya ini menyatakan bahwa siswa tersebut, siswa kalian ya, kalian itu melakukan produksi konten media promosi di industri atau perusahaan. Ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam periode Februari hingga Maret 2025 demi memajukan perusahaan, dan karya tersebut digunakan sebagai portofolio dalam uji kompetensi siswa. Karya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari penanggung jawab industri atau perusahaan untuk dipublikasikan ke media sosial, dan karya tersebut bukan hasil plagiat. Nah, itu jadi kalian harus buatnya itu individu mandiri, pastikan itu karya mulai dari ide sampai produksinya itu karya kalian, bukan kalian niru atau mungkin karya orang lain kalian akui sebagai karya buatan kalian. Nah, di bawah ini nanti yang membuat pernyataan di atas ini, ownernya, HRD atau mungkin pembimbing industri, tanda tangan, nama terangnya siapa, jabatannya dia apakah direktur, HRD atau apapun. Kemudian nanti kalian beli materai, kalian yang beli ya, bukan pembimbing industrinya atau mungkin bukan yang tanda tangan. Ini yang beli materai, tempel dia tanda tangan. Nanti di sini yang tanda tangan untuk pembimbing internal nanti itu nanti bisa ada Pak Malindo, Pak Artono, bisa saya, bisa Bu Analis, siapapun itu. Nanti harus tanda tangan di sini. Ini nanti harus kalian bawa saat ujian seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian habis ini, oke. Nah, ketentuannya pertama, karya media promosi dibuat periode tadi sudah ya. Pengerjaannya secara individu,
kemudian mendapatkan izin tadi sudah kita jelaskan dengan surat pernyataan keasliannya. Konten sebagai portofolio harus sudah diupload. Kelima adalah pembuatan konten harus didokumentasikan. Jadi kalian harus BTS-nya harus dokumentasikan juga. Minta bantuan teman yang lain buat fotoin kalian waktu aktivitas. Seperti itu. Kemudian yang keenam, file project diupload ke link yang sudah saya siapkan. Nanti foldernya kalian buat aja satu folder atas nama, misalnya di sini saya kasih contoh ya, di sini Ahmad Faridul misalnya, itu dia buat folder tersebut kelas 12 DKV 5 misalnya. Nanti di dalamnya ada konten semua hasil project pekerjaan kalian, rapikan di situ semua. Kasih nama-nama foldernya apa aja, masukin ke situ arsip. Nanti akan kita buka dari situ. Kemudian dalam folder pribadi mohon setiap project dimasukkan dalam folder tersendiri. Ini yang tadi yang saya sebut dengan manajemen filenya yang rapi. Gitu. Kenapa kita harus belajar manajemen file? Karena nanti kalau kalian bekerja jadi konten kreator di sebuah perusahaan, itu nanti yang bikin konten kan gak cuma kalian, pasti kan digital asetnya itu bisa diakses sama orang lain juga, dan mereka tahu harus carinya di mana, tempatnya di mana. Tuh, jadi biasakan bekerja secara terintegrasi. Nah, setiap karya dibuat dengan pertanggungjawaban, karena pengujian terkait kevalidan karya pada sesi presentasi dan wawancara. Kalian akan ditanya nanti, Mas, Mbak, gaweanmu apik banget iki, carane gawe kepiye? Kalian nggak bisa menjelaskan, itu akan dicurigai ada pengurangan nilainya nanti, seperti itu. Nah, pastikan tahu caranya, mulai dari riset, cari ide sampai produksi, ekspor, jadi dan upload. Tahu caranya seperti apa. Nah, kemudian di sini nanti kalian bisa buka untuk infonya, segala macam info terkait dengan ini, bahkan pertanyaan kalian bisa cek di SID saya gitu ya. Saya tinggal s.id/anggi-dkv, cari di sana. Saya sudah siapkan informasi, atau kalian bisa scan QR code di sini. Nanti hasilnya seperti apa, nanti saya buka, nanti hasilnya seperti ini. Ketika saya buka, oke, hasilnya nanti seperti ini, ada semua. Unduh template dokumen, saya jelaskan dari atas. Kalau kalian segala macam pertanyaan, kalian bisa tanyanya di grup aja, di grup konsentrasi kalian. Nanti akan saya rangkum pertanyaan kalian. Atau kalian nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, masuk ke dalam sini, frequently asked question atau FAQ. Kalian klik aja, nanti akan masuk di sana, masuk ke sebuah halaman Google Doc di sini. Kalian di sini ada dua kolom. Pertama, pertanyaan diisi oleh siswa, yang kedua adalah jawaban diisi oleh guru. Jadi kalian tinggal masuk ke sini, edit aja, masukkan, ketikkan pertanyaan kalian di kolom yang diisi oleh siswa. Sesegera mungkin nanti akan ada jawaban di sebelahnya. Kalian harus pantau terus di sini. Atau mungkin ketika kalian ketik pertanyaan, nanti kalian japri saya di sini ada link WA. Pak, saya kirim pertanyaan di FAQ, Pak, gitu. Langsung kirim, Pak, saya kirim pertanyaan di FAQ, Pak. Oke, akan saya segera jawab dari sana. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan cari bantuan. Misalnya saya tanya ke Pak Arif, ke Pak Bagus, ke Pak Pungki, Pak Andika, atau siapapun yang bisa membantu saya untuk menjawab. Ketikkan aja di situ. Kenapa saya membuat sistem FAQ di sini itu supaya kalian tidak akan bertanya, masing-masing kalian bertanya berkali-kali dengan guru yang sama, pertanyaannya sama, itu menyebalkan itu ya. Mending di sini kalian cari aja apakah ada pertanyaan yang kira-kira menjawab, ada jawaban bisa menjawab pertanyaan kalian yang mirip-mirip, ada di situ semua. Itu ya. Ini meringkas saja sih. Saya sebel kalau berkali-kali ditanya pertanyaan yang sama, orangnya beda, itu menyebalkan, malas jawabnya lebih tepatnya itu. Kemudian kalau untuk video, video yang saya buat ini saya taruh di sini. Kalian lihat kalau misalnya ada updatean, nanti di sini ada tulisannya update 1, update 2 gitu, revisi 1, revisi 2. Silahkan nanti. Kalau ini sementara saya isi ini dulu. Kemudian untuk dokumen, unduh template dokumen di sini semua ada sudah. Video referensi yang tadi saya display ada semua di sini. Kalian kalau mau nonton ulang silahkan. Kemudian dokumennya ada. Di sini ada format desain brief sudah ada, surat pernyataan ada, presentasi ini secara PDF juga sudah ada. Tinggal download. Nah, dua kuota.
Kemudian upload dokumennya di sini, misalnya di DKV 2, kalian klik aja di sini, kemudian nanti masuk ke sini, silahkan nanti di sini ya. Nanti di sini, ini maaf, ini ada salah dikit. Nah, misalnya nanti kalian di sini absen 1, ketik aja di sini absen 1, namanya siapa? Absen 1, Sabtu, absen 1 siapa sih nama kalian? Coba saya cek dulu ya. Absen 1 kelas DKV 2 Aevrilia Nova, misalnya ya, kita buat ini contoh Aevrilia Nova Septia Sari, nah, kelas 12 DKV 2 kita create di sini. Nah, setelah itu nanti kan jadi nih foldernya, kemudian kita masuk ke dalamnya, kita buat lagi di dalamnya manajemen filenya biar rapi. Nah, yang satu desain briefnya bentuknya seperti apa. Kedua, buat lagi misalnya poster promo. Terus lagi yang ketiga adalah infografis. Yang keempat misalnya reel. Terus nanti ada lagi yang kelima, video review. Kemudian nanti ada lagi yang keenam, kalian mungkin buat laporan UKK. Nah, jadi dirapikan serapi ini ya. Nanti kalian masukkan isi kontennya seperti apa. Tuh, satu nama, isi semua. Oke? Mudah kan? Mudah dong, masa enggak? Kemudian nah, kita masuk ke sini. Ini udah beres semuanya. Begitu pula nih dengan DKV 4 juga seperti itu. Contohnya saya ambil dari DKV 2 dulu. Nah, oke. Demikian sosialisasinya yang saya berikan, lumayan 1 jam 10 menit ya. Jadi kalau untuk ngomong panjang aja 1 jam oke, kita apel juga biasa 1 jam berdiri saya ngoceh terus. Nah, gitu nanti kurang lebihnya seperti itu. Segala macam bentuk pertanyaan kalian masuk ke microsite tadi di FAQ, tanya di sana akan saya jawab. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru ya. Mungkin sebentar lagi kita akan monitoring supaya kalian kalau kangen sama guru pembimbingnya nanti silahkan nanti kangen-kangenan ketika monitoring ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya ya. Salam sehat selalu.